Baik, karena jam sudah menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat, maka kita akan segera mulai acaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan kepada para partisipan yang telah bergabung di acara ini, selamat datang. Mudah-mudahan setelah acara ini kita memperoleh banyak manfaat dan tentunya berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa rasula ba'dah. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, terutama nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita bisa hadir untuk mengikuti acara Talkshow PMB Rohis Polstat STIS 2020 dengan mengusung tema Menjadi Mahasiswa Keren dengan Semangat Islami. Adapun tema ini dibuat dengan tujuan untuk mengajak, membuka wawasan teman-teman mahasiswa, dan untuk mengingatkan bahwa kita sebagai umat Islam harus senantiasa mengamalkan apa yang diajarkan dalam Islam dalam menjalani kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu dakhulu fis-silmi kaffah." Kita tahu bahwa Islam sebagai agama yang kafah menyeluruh. Artinya Islam sebenarnya telah mengajarkan kita dengan rinci segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Namun yang jadi pertanyaannya, apakah kita ingin mencari tahu? Nah, itu yang menjadi pertanyaannya. Termasuk bagaimana kehidupan kita di dunia kampus atau perkuliahan. Salawat serta salam tetap kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ialah Nabi sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh teladan bagi kita, dan yang selalu kita nantikan syafaatnya di akhirat nanti. Baik, perkenalkan saya Ahmad Kamal, saya selaku MC sekaligus moderator yang akan memandu acara ini selama kurang lebih 2 jam. Nah, sebelum itu saya ingin menyapa kita semua. Selamat pagi dan salam sehat kepada para partisipan yang telah hadir di ruang virtual ini, terkhusus kepada para dosen dan narasumber yang telah hadir. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu sehat sampai pandemik ini berakhir. Dan mudah-mudahan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di kondisi seperti ini mungkin di antara kita ada yang sudah merasa mulai jenuh karena segala aktivitas yang awalnya kita lakukan secara offline, tapi kita dipaksa untuk semuanya dialihkan ke serba online. Nah, pas sekali kita mengangkat tema ini untuk menjadi mahasiswa keren dengan semangat Islam. Keren dalam artian apa? Dalam artian aktivitas yang mungkin lebih produktif ataukah dari segi akhlak yang berakhlakul karimah dan sebagainya di kondisi pandemi ini. Sekedar informasi, adapun sasaran kegiatan pada acara ini secara umum adalah mahasiswa muslim Polstat STIS. Secara khusus sebenarnya ditujukan kepada adik-adik muslim angkatan 62 yang telah menjadi bagian keluarga Polstat STIS. Akan tetapi berdasarkan agenda kampus, adik-adik telah melaksanakan MP2K. Nah, maka dari itu nanti Zoom ini akan direkord dan adik-adik dipersilahkan untuk melihat video ini di YouTube, kanal YouTube Rohis Polstat STIS. Nah, sebelum kita memulai rangkaian acara, saya ingin menyampaikan beberapa hal, termasuk peraturan selama berada di ruang virtual ini. Yang pertama, diharapkan kepada para partisipan, teman-teman sekalian, untuk menonaktifkan mikrofonnya wajib karena ketika MC atau narasumber sedang menyampaikan informasi, sedang berbicara. Dan teman-teman boleh hidupkan kembali mikrofonnya ketika dipersilahkan oleh MC.
Kemudian untuk kamera opsional, boleh dinyalakan, boleh dimatikan. Terus yang ketiga, pada sesi talk show nanti di akhir akan dibuka sesi pertanyaan. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan mempersiapkan pertanyaannya dan silahkan menaruh pertanyaannya pada kolom komentar. Kalau misalnya memungkinkan, saya selaku MC akan mempersilahkan kalian untuk menyampaikan secara langsung. Nah, baik, saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan oleh MC. Kemudian ada pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, acara utama kita, talk show bersama narasumber. Yang keempat, berdoa. Dan yang terakhir, penutup. Langsung saja kita ke rangkaian yang pertama. Baiklah teman-teman sekalian, marilah kita membuka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Al-Ikhwan Ijri. Nah, kepada Al-Ikhwan Ijri dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'a la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah. Huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malik al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim.
Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Hijri yang telah membacakan lantunan ayat suci Al-Quran secara tartil dan merdu. Mudah-mudahan bagi yang mendengarkan dan terutama yang bagi membaca agar mendapatkan pahala dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini. Baik, kita langsung ke acara inti teman-teman. Nah, yaitu talk show bersama narasumber. Telah hadir bersama kita kedua narasumber. Yang pertama ada Bapak Dr. Aska Ubaidillah ST MSI. Assalamualaikum Pak, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bagaimana kabarnya Pak? alhamdulillah. Suara saya kedengaran? Iya, kedengaran Pak. Tapi boleh didekatkan lagi Pak, karena soalnya Mana? jelas. Senang sekali rasanya Pak, meskipun kita berjumpa di kondisi seperti ini lewat virtual, tapi ya kita bisa menjalin silaturahmi meskipun di dalam keadaan virtual ini. Terakhir kapan ya kita ketemu Pak? Ya, waktu apa? MPC apa? Iya, waktu MPC ya Pak, terakhir. Berarti sudah 7 bulan yang lalu ya Pak, waktu yang sangat lama. Iya. Nah, mudah-mudahan kita bisa cepat ketemu ya Pak. Iya, ketemu di skripsi. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir Pak. Amin, amin, amin. Ya. Salam sehat ya Pak. Ya, Oke, kemudian ada pembicara kedua kita, yakni Kakak Ahmad Rizal SST. Assalamualaikum Kak, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Dek Kamal Ahmad Kamal ya? Iya Kak. Bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dek Kamal apa kabar? Semoga sehat Baik, selalu ya. Amin, amin Kak. Di sini Kak, di Jakarta atau sudah pulang di Gorontalo Kak? Saya sekarang Alhamdulillah sudah mutasi ke Provinsi Sulawesi Tengah. Wah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. tapi nggak bilang-bilang saya. Ini. Maaf, saudara suka. Biasanya kan di apa? Di markas ya, di Mabes. Iya Pak, benar di Mabes kemarin. Kapan tuh ke Sulsel? Ke Sulawesi Tengahnya. Sulawesi Tengahnya kemarin SK-nya per 1 September Ustaz, tapi kesininya baru pertengahan September ini. Oh iya iya. Baru juga di sini. Iya, sendirian apa sudah ada ini barengannya? Alhamdulillah sudah ada Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur. Alhamdulillah. Baik Kak. Salam sehat ya Kak. Iya, salam sehat juga semuanya. Baik. Nah, sebelum kita bersama narasumber, nah izinkan saya ingin membacakan CV dari narasumber kita di pagi hari ini. Ada Bapak Dr. Aska Ubaidillah SST MSI. Beliau lahir di Jepara pada tanggal 7 Februari 1982. Beliau sekarang bekerja di Politeknik Statistika STIS, dosen STIS. Kemudian latar belakang pendidikan pada tahun 2000 sampai 2004 telah menyelesaikan D4 Statistika STIS. Kemudian S2 Statistika ITS pada tahun 2012 sampai 2014 dan kemudian S3 Statistika IPB pada tahun 2014, 2017 sampai 2017. Nah, kemudian keahlian beliau yang pertama itu SAE, Small Area Estimation, dan kedua itu Sampling Methodology, dan yang terakhir Statistical Computation. Adapun prestasi yang pernah diraih oleh beliau pada tahun 2012 sampai 2017 memperoleh beasiswa APBN BPS program S2 dan S3. Pada tahun 2014 mendapat predikat cum laude program S2 Statistika ITS. Dan pada tahun 2017 menjadi lulusan terbaik program doktor di IPB. Adapun pengalaman organisasi,
Beliau pernah menjadi Ketua Rohis MTS Mabdaul Huda di Karangaji, Kedung Japara, tahun ajaran 1995-1996. Kemudian menjadi Ketua SIK Kerohanian Islam SMA Negeri 1 Kudus, tahun ajaran 1998-1999. Kemudian pernah menjadi Ketua Rohis STIS pada tahun ajaran 2002-2003. Beliau merupakan pendiri dan sekaligus Ketua Yayasan Al-Hikmah Kuala Tungkal Jambi pada tahun 2015 sampai 2011. Beliau juga pernah menjadi DKM Dewan Kemakmuran Masjid Tercinta Al-Hasanah Polstat STIS pada tahun 2018-2020 dan sekarang menjadi pengurus Ikatan Statistik Indonesia dari 2018 sampai nanti 2022 dan juga sekarang menjadi Ketua Bidang Sosial dan Pengabdian Masyarakat Himpunan Alumni AIS STIS pada tahun 2020 sampai nanti tahun 2022. Selanjutnya pembicara kedua Kak Ahmad Rizal. Nah, itu ada Instagramnya. Jadi kalau teman-teman ingin follow, silakan follow @Ahmad Rizal. Nah, selanjutnya pengalaman kerja. Beliau pernah menjadi staf pengolahan statistik demografi di Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan BPS RI pada tahun 2019-2020. Pernah menjadi tim markas besar sensus penduduk 2020 BPS RI pada tahun 2019 sampai 2020. Dan sekarang menjadi staf seksi ketahanan sosial bidang sosial BPS Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2020 sampai sekarang. Latar belakang pendidikan beliau. Beliau pernah bersekolah di Man Insan Cendikia Gorontalo pada tahun 2011 sampai 2014. Kemudian pernah menjadi mahasiswa Polstat STIS Peminatan Statistika Ekonomi pada tahun 2014-2018. Kemudian organisasi yang sedang dijalani. Yang pertama mungkin teman-teman pada tahu terus pada tingkat 4 ataupun tingkat 3 SB BPS yang sharing beasiswa antara pegawai BPS. Nah, beliau merupakan direkturnya. Kemudian yang kedua, beliau menjadi anggota International Statistical Institute. Pengalaman selama kuliah di Polstat STIS di dunia kampus. Yang pertama, pernah menjadi Ketua Umum PKL Angkatan 56, pernah menjadi anggota Senat Mahasiswa, kemudian pernah menjadi Ketua STIS Berseri, kemudian pernah menjadi Sekretaris Umum Rohis, selanjutnya pernah menjadi Wakil Ketua Pengurus Angkatan, selanjutnya pernah menjadi Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Sulawesi IMASI, dan yang terakhir pernah menjadi Koordinator STIS Mengajar. Nah, itulah kedua CV pembicara kita hari ini, narasumber kita hari ini. Nah, untuk mengawali talk show hari ini, saya persilakan dulu kepada para narasumber untuk menyampaikan sebuah materi sebagai pengantar. Nah, saya persilahkan dulu untuk Bapak Aska Ubaidillah, kemudian dilanjutkan oleh Kak Ahmad Rizal. Nah, kepada Bapak Aska Ubaidillah, saya persilahkan dengan hormat. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan Politeknik Statistika STIS, Bapak Ibu dosen, para pengurus Rohis, kemudian panitia MP2K, mahasiswa sekalian ya mulai dari tingkat 2 sampai tingkat 4 yang ada di Zoom, dan kemudian juga selamat datang saya ucapkan kepada seluruh mahasiswa baru Politeknik Statistika STIS yang menurut kabar yang saya terima itu mengikuti acara ini streaming YouTube ya. Selamat datang, marhaban, ahlan wa sahlan bihudurikum. Ya, semoga nanti sukses menjalani
perannya sebagai mahasiswa dan terutama juga adalah mahasiswa yang muslim ya. Semoga sukses dunia dan akhirat. Gitu. Amin ya rabbal alamin ya. Nah, pada kesempatan pagi hari ini saya diminta untuk memberikan ya semacam materi nanti sebagai pengantar nantinya untuk kita bisa saling berdiskusi ya tentang menjadi mahasiswa yang muslim yang keren gitu ya, menjadi mahasiswa muslim yang keren. Nah, kalau mahasiswa keren itu banyak gitu ya, kalau mahasiswa yang keren itu banyak. Tapi mahasiswa muslim yang keren itu yang luar biasa. Jadi ini bicaranya adalah luar dalam ya. Bukan hanya bicara luar ya, bukan hanya bicara luar karena innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah itu ya tidak melihat ansih saja kepada fisik kalian dan penampilan kalian, tetapi Allah melihat apa yang ada di dalam hati kalian dan amal-amal kalian. Tentu kita semua ya idealnya adalah keren luar dalam ya, tetapi ya keren di dalam itu justru adalah yang lebih utama. Nah, baik. Ini tadi sudah disampaikan juga oleh Kamal ya tentang biodata saya. Jadi untuk sekaligus saya manfaatkan untuk perkenalan, ta'aruf ya kepada mahasiswaku. Jadi saya bilang mahasiswaku ya, mahasiswaku sekalian ya karena nantinya mungkin ya sebagiannya akan bertemu saya. Kalau semuanya mungkin ya saat inilah kesempatan untuk bisa bertemu dengan kalian semuanya. Jadi ini pendidikan saya tadi sudah disebutkan, saya lulus tahun 2004 ya dari STIS. Ya, di bawah, di bawah. Bentar ya. Ya, ya. Nah, kemudian di bawah, di bawah, Dek. Ntar dulu, nanti aku kesana. Baik, ini kemudian lewat pekerjaan saya ya, mulai dari Jambi ya, kabupaten, kemudian sampai ke Politeknik Statistika STIS. Jadi saya mulai dari bawah. Saya mulai dari ujung tombak TPS, yaitu di kabupaten, kemudian ke provinsi, dari provinsi ke pusat, ya gitu. Alhamdulillah, ya. Nah, ini adalah pengalaman organisasi saya, ya tadi sudah disebutkan. Jadi bukan ketua Rohis MTS, ya, tapi ketua OSIS, ya. Tadi ngutipnya kurang pas. Bentar. Ini ketua OSIS ya. Nah, kemudian sampai sekarang ini. Baik, sebelum saya mulai, saya ingin menyampaikan ya quote dari Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau menyampaikan wazatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Idza lam yakuna la i'tibara li dzatihi. Nah, itu adalah quote yang populer ya, yang terkenal ini bahwa jati diri atau eksistensi pemuda yang di sini adalah kalau kalian itu mahasiswa, maka kalian sudah bisa menyandang gelar pemuda gitu. Jelas bahwa mahasiswa adalah pemuda, tapi pemuda belum tentu mahasiswa. Ini luar biasa ini ya. Pemuda belum tentu mahasiswa, tapi mahasiswa jelas pemuda. Jadi itu di dalam gitu ya. Nah, jadi mahasiswa sudah jelas masuk ke dalam sini ya. Sudah jelas masuk ke dalam sini. Ya, wazatul fata, eksistensi pemuda, wallahi ini adalah sebuah kalimat sumpah ya. Wallahi demi Allah, gitu, kata Imam Syafi'i. Demi Allah, bil ilmi wat tuqa, itu harus harus diisi dengan ilmu dan takwa. Nah, itu sampai beliau bersumpah seperti itu, artinya sangat penting itu. Ya, pemuda harus diisi dengan ilmu dan takwa. Di dalam yakuna, apabila itu keduanya itu tidak ada dalam diri pemuda atau mahasiswa, la tibaron, seperti keadaannya atau eksistensinya itu seperti tidak ada. Wujuduhu ka'adami, kata Imam Syafi'i. Ya, adanya itu seperti tidak adanya, dianggap tidak ada. Bahkan kalau kemudian berkebalikan dengan ilmu dan ketakwaan yang diisi adalah kebodohan dan kemaksiatan, justru hadirnya pemuda itu bukan malah menjadi solusi, tapi malah justru menjadi sumber bencana. Kekuatan besar itu ada di dalam pemuda,
kalau dimanfaatkan, diisi oleh pemuda-pemuda yang berilmu dan bertakwa, maka akan jadi solusi atas semua masalah. Tetapi apabila sebaliknya ya kekuatan besar itu diisi dengan kebodohan dan kemaksiatan, kebodohan dalam agama maksudnya ya. Kebodohan di sini menurut beliau adalah ilmu agama, ya. Maka keberadaannya itu seperti tidak adanya. Bahkan kalau perlu ya mending tidak ada. Jadi inilah kepentingan kita sebagai pemuda, sebagai mahasiswa untuk senantiasa mengupgrade ilmu kita dengan belajar dan juga senantiasa meningkatkan ya hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, ini saya baru masuk ke materi yaitu tentang karakteristik mahasiswa muslim yang keren. Ya, ini. Ya. Jadi kalau kalian ada melihat kecerdasan-kecerdasan yang dirumuskan oleh para ahli, ada emotional quotient, ada intellectual quotient, kemudian ada spiritual quotient, juga ada physical quotient ya, ada kecerdasan emosional, kecerdasan pikiran, intelektual, kemudian kecerdasan spiritual dan kecerdasan secara fisik, maka itu diuraikan dalam paling tidak 10 karakter mahasiswa muslim. Jadi ini yang akan saya sampaikan untuk sebagai pengantar. Mudah-mudahan ini membekas terutama kepada anak-anakku sekalian ini semuanya ya. Bahwa kalau kalian memiliki 10-10-nya ini maka kalian luar biasa. Kalian luar biasa ya. Kalau memiliki 10-10-nya ini. Yang pertama adalah mempunyai akidah yang benar atau salimul akidah gitu ya. Kalau dituliskan salimul akidah ya. Nah, ya, itu adalah punya akidah yang benar. Ya. Yang kedua adalah sahihul ibadah. Ya. Nah, ini nanti satu-satu akan saya uraikan. Kemudian yang ketiga adalah akhlakul karimah. Ya. Akhlakul karimah. Nah, ya. Kemudian yang keempat adalah mandiri. Ya. Mandiri kalau dibahasakan itu adalah qadirun alal kasbi ya. Ini agak menceng-menceng ini pleset-pleset ini pulpennya ya. Nah, kemudian wawasan luas, musaqqafatul fikri. Ya, kalian nanti bisa cari istilah-istilah Arabnya nanti di saat kalian pengen mengeksplorasi lebih jauh. Ya kalau tulis ya. Kemudian mempunyai fisik yang sehat dan kuat atau qawiyul jism. Kemudian punya komitmen yang kuat ya. Atau mujahidun li nafsih. Kemudian teratur dalam setiap urusan atau munazzamun fi syu'unih. Menjaga waktunya yang baik sebaik-baiknya atau harithun ala waqtih dan bermanfaat bagi orang lain atau nafi'un li ghairi. Nah, ini adalah ya pemuda mahasiswa yang keren ya. Yang keren ini, mantap ini ya. Jadi kalau tak peduli dia itu terlahir dari siapapun juga, dari kalangan latar belakang apapun juga ya. Kalau dia berupaya mewujudkan 10 hal ini, maka dia keren. Gitu ya. Kita tidak bisa menolak takdir Allah berupa saya dilahirkan dari Sulawesi, misalnya seperti Rizal, gitu ya. Saya dilahirkan dari Jepara, itu saya nggak bisa menolak. Saya dilahirkan dari orang tua, saya nggak bisa menolak. Ya. Apakah semua ingin bahwa kita dilahirkan dari terah sultan, misalnya kan tidak bisa. Ya kita apapun latar belakang kita, yang kemudian kita harus terima dan apapun kondisi fisik kita, warna kulit kita ya, warna rambut kita, ya, besar kecilnya fisik kita, bentuk hidung kita dan semuanya yang ada pada diri kita, ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang kita syukuri. Ya, itu tidak ada masalah ketika kemudian kita 10 hal ini kita wujudkan dalam diri kita. Maka kita akan menjadi orang tadi innallaha ajsam walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Yang pertama adalah akidah yang bersih. Ini adalah fondasi yang paling penting yang dimiliki oleh pemuda. Ya tadi kata Imam Syafi'i, pemuda itu harus punya ilmu dan ketakwaan. Jadi dalam hal akidah ini harus ditanamkan akidah yang bersih ya. Ya, ini akidah yang bersih. Bersih artinya adalah benar ya, hanya
kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau diuraikan ini bisa bisa 2 jam saja untuk membicarakan mengenai akidah yang bersih. Ini saja sekilas saja. Ya, kita lihat dalam surat Al-An'am ayat 162 dan 163 Allah berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin." Jadi, ini salah satu ya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala agar kita punya akidah yang bersih. Katakanlah wahai Muhammad. Ya, ini berarti adalah ajaran Allah kepada nabinya yang kemudian nabinya mengajarkan kepada kita, ya. Dan ini ya menjadi salah satu doa iftitah ya di kalangan mazhab Syafi'i, ini dibaca ini ketika sholat, membaca doa iftitahnya ini ya. Nah, meskipun di mazhab yang lain tidak ini ya. Ya. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku. Nah, coba apa lagi yang tidak tersisa kalau dari sini? Ya kan? Salatnya, ibadahnya seluruhnya, bahkan hidup kita dan mati kita itu lillahi, hanya untuk Allah. Inilah yang saya kasih merah, hanya untuk Allah Rabbil Alamin, yaitu zat ya yang memelihara seluruh alam. Jadi ini ya mengikhlaskan atau menunjukkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada la syarikalah, tidak ada sekutunya satu pun juga. La syarika itu adalah nafyul jinsi, la linafil jinsi. Itu menafikan semuanya, tidak ada satupun ya, bahwa tidak ada satupun yang bisa ya yang disetarakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekutu Allah Subhanahu wa taala tidak ada satupun ya. Ya gitu. Kalau kita masih ada menggantungkan ya nasib kita, menggantungkan masa depan kita, menggantungkan selamat tidaknya kita kepada selain Allah, maka itu akidah kita tandanya tidak bersih. La syarikalah, hanya Allah lah yang menentukan hidup kita. Ya, hanya Allah lah yang menentukan nasib kita, selamat atau tidaknya kita, itu hanya Allah. Gitu. Kita hanya menjalankan saja. Kita berikhtiar, Allah lah yang menentukan. Saya ini mahasiswa STIS, saya pasti akan menjadi orang yang sukses. Tidak bisa. Saya nanti pasti akan melanjutkan S2, S3. Belum tentu. Dan demikian juga ada orang yang, wah nanti saya nggak akan bisa naik, nggak akan bisa lulus. Jangan seperti itu. Ya. Pokoknya kalian, kita semuanya, tugas kita adalah berikhtiar, berusaha. Kemudian semuanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Jadi orang yang punya akidah yang bersih ini adalah orang yang merdeka secara hakiki. Nah, merdeka secara hakiki. Karena tidak ada siapapun yang berhak menawan dia, yang menyandra dia, tidak ada satupun. Bahkan ketika salah seorang ulama, ya, ulama yang hanif, kemudian dipenjara, disiksa oleh penguasa yang zalim, apa kata ulama tersebut? Ya, penjara ini sama sekali tidak bisa mencengkram hatiku, ya. Dia tetap merasa merdeka karena semuanya ya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang Allah menghendaki saya seperti ini, ya karena saya cinta kepada Allah, saya pun akan menerima dengan ikhlas. Sehingga penjara itu bukan jadi sesuatu yang menyedihkan, menyusahkan bagi mereka. Ya itu sampai sebegitunya begitu ya. Dan kita juga melihat para kekasih-kekasih Allah itu menikmati apapun pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi Ayub alaihi salam, kalian pun tahu tahu ceritanya Nabi Ayub alaihi salam, ya diberikan sakit oleh Allah, ya berapa? Menurut riwayat ada yang bilang 18 tahun, ada yang 30 tahun. Beliau menikmati rasa sakitnya itu. Ya padahal kalau kita sakit itu apa? Ya segera sembuh, kok nggak sembuh-sembuh kan begitu ya. Tapi Nabi Ayub karena tahu ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia nikmati pemberian Allah itu berupa rasa sakit. Bahkan ketika ada seseorang yang memintanya, ya istrinya memintanya untuk, ya Nabi, bukankah engkau adalah seorang Nabi? Bukankah doa engkau adalah akan diterima oleh Allah, dikabulkan oleh Allah? Maka mintalah kepada Allah kesembuhan, agar engkau sembuh. Apa kata Nabi Ayub? Wahai istriku, sungguh aku malu.
Allah sudah berikan nikmat yang begitu lama kepadaku, sedangkan aku sedang diuji dengan sakit yang seperti ini. Saja kemudian aku mengeluh dan kemudian aku minta sembuh. Aku malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itulah kekasih Allah gitu ya. Sampai diberikan ujian, diberikan musibah itu mereka menikmati. Itu kan derajat yang paling tinggi. Kalau orang diberikan kenikmatan dia menikmati, ya dia menikmati bersyukur, itu wajar. Kemudian diberikan musibah, diberikan ujian dia sabar, itu wajar. Diberikan sakit dia sabar, wajar. Tapi ada orang yang diberikan sakit, diberikan ujian Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia terima, dia sabar dan juga bersyukur. Wah, itu luar biasa. Dan dia juga menikmati itu yang luar biasa itu, ya. Jadi lebih dari derajat orang yang sabar kalau syukur itu ya. Syukur itu luar biasa. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit dari golongan hamba-Ku itu yang bisa bersyukur. Ya, bersyukur atas segala sesuatu. Alhamdulillahi ala kulli hal, kan gitu. Segala puji bagi Allah atas segala suatu keadaan pun. Jadi keadaan enak, keadaan tidak enak, susah, tidak susah, pandemi, tidak pandemi, bagi mereka itu adalah semuanya dikembalikan bahwa segala puji hanya milik Allah SWT. Wa bidzalika, dan dengan itu ya, maka dan demikianlah umirtu, aku diperintahkan, wa ana minal muslimin, ya. Nah ini ya, saya mungkin tidak berpanjang lebar di sini karena ada 10 poin tadi ya. Oke, sedikit-sedikit saja ya. Ya, kemudian kita lanjutkan yang kedua, ya. Karakter yang kedua adalah ibadah yang benar. Ya, nonsen orang yang mengaku akidahnya benar, mengaku imannya benar, kemudian tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nonsen, itu tidak ada bukti, itu gombal namanya itu ya. Kalau orang itu mengatakan iman tapi nggak mau sholat, gombal namanya itu. Nggak mau sholat, nggak mau puasa, ya, nggak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu hanya di mulut saja. Gitu ya. Bukti dari keimanan dia adalah wujudnya adalah dia kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terus dalam surat Al-Bayyinah ya, kemudian kita juga banyak yang sudah hafal, sebagian besar mungkin kita ini ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Ya, padahal mereka tidak diperintahkan ya, mereka hanya diperintahkan untuk menyembah Allah dengan mukhlishina lahuddin, dengan ikhlas, hunafa'a ya, yang condong kepada Allah, yang ya, wa yuqimus salata, dan mendirikan salat ya, wa yu'tuz zakata, dan menunaikan zakat, wa dzalika dinul qayyimah. Jadi itulah agama yang lurus. Jadi agama yang lurus adalah agama yang selain akidah yang benar, yang bersih tadi, itu juga dia wa yuqimus shalah, dia mendirikan salat yang benar, wa yu'tuz zakat, menunaikan zakat, dan seterusnya ibadah-ibadah yang lain. Di dalam surat Al-Hajj ayat 77 ya, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum. Ya, wahai orang yang beriman, ya, panggilan kepada orang-orang beriman itu akan selalu diikuti dengan kalimat berikutnya, itu perintah. Tunggu perintah apa yang ada di balik kata ya ayyuhalladzina amanu. Ternyata adalah wahai orang-orang beriman, u'budullaha. Ya. Oh, irka'u ya tadi ya. Ya ayyuhalladzina amanu irka'u. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u kalau dibacanya ya. Itu hamzah wasal ya. Ya. Kalau dibaca di depan, jadi dibaca itu hamzah wasalnya. Kalau dilanjutkan tidak dibaca. Itu ada di nanti kalau kalian belajar tahsin itu ya, dapat itu. Irka'u, rukulah kalian. Ya, ini menggunakan sigat jamak ya, secara bersama-sama. Asli dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'budu rabbakum, dan sembahlah Allah Tuhan kalian. Wa fa'alul khairat, dan lakukanlah yang baik, la'allakum tuflihun. Nah, agar kalian beruntung, dan gitu. Jadi ya, dan ibadahnya, yang ciri ibadah yang benar adalah yang pertama hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bercoret ya. Harusnya nyorotnya lurus ini ya. Kemudian yang kedua adalah sesuai tuntunan Rasulullah Muhammad. Itu macam gini. Sesuai tuntunan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya. Nah, ini mau garis gini kok jadi ke bawah ini ya.
Ya, itu syarat ibadah yang benar. Harus kita perhatikan ibadah kita apakah sudah ikhlas kepada Allah dan apakah sudah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Pemuda-pemuda mahasiswa Politeknik Statistika STIS harus memastikan ini, bahwa ibadahnya adalah hanya untuk Allah dan sesuai tuntunan Rasulullah. Jangan mencoba-coba membuat ibadah-ibadah sendiri. Nah, ya, sholat yang 5 waktu saya tambah 6 waktu. Ya, ditambah-tambah sendiri. Ya, kalau 6 waktunya Anda lakukan tahajud itu enggak masalah. Tapi kalau kemudian itu menjadi sholat wajib yang Anda yakini, maka Anda sudah tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Sholat zuhur 4 rakaat, Anda buat 5 rakaat. Nah, itu adalah tidak sesuai tuntunan Rasulullah. Harus kita pastikan bahwa ibadah-ibadah kita sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Makanya belajar. Ya, di sini kita belajar tauhid yang pertama, yang kedua adalah belajar fikih, ya. Harus gitu. Jadi gitu. Maka menjadi pemuda muslim yang keren adalah pemuda yang senantiasa belajar mengisi ilmu agama, ya. Tadi belajar tauhid dan juga belajar fikih. Yang ketiga, karakteristik berikutnya adalah berakhlakul karimah. Punya akhlak yang baik, ya. Punya akhlak yang baik. Nah, tadi dua hal tadi. Iman, akidah yang bagus, ibadah yang benar, tidak ada manfaatnya juga kalau kemudian akhlak kita berantakan. Ya, mulut kita suka menyakiti orang, ya. Kemudian tangan kita juga suka jahil. Ya, kita kalau disebutkan banyak banget ini ya akhlak yang tidak bagus. Ya, maka kita bukan memberikan manfaat kepada orang lain, justru hadirnya kita menjadi duri pada sesama kita. Orang menganggap kita lebih baik tidak ada daripada adanya. Karena adanya kita justru menyakiti mereka. Ya. Adanya kita justru menjadikan mereka tidak nyaman. Adanya kita justru menjadikan mereka merasa terancam, terintimidasi dan sebagainya. Maka tidak boleh ada geng-gengan di kalangan mahasiswa, nggak boleh ada geng-gengan. Karena itu bukan cerminan akhlak yang bagus. Ya, nggak boleh kemudian ada yang paling mengatur segalanya, nggak boleh. Semuanya sama posisinya adalah sebagai mahasiswa yang punya hak dan kewajiban yang sama. Tidak boleh ada kemudian senior, ya, menganiaya junior. Kamu junior, kamu harus ikut saya adalah senior. Nggak boleh seperti itu, ya, ya, karena itu tidak sesuai dengan tuntunan agama. Ya, tidak sesuai dengan tuntunan agama. Kalau ada senior yang berlagak seperti itu, laporkan saja. Ya, akan ditindak oleh Politeknik Statistika STIS, gitu ya. Nah ini, ya, menurut hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasulullah bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Ada Ahmad Kamal tadi yang sebagai MC tadi itu. Kamal ini dari kata yang sama nih. Jadi, kalau Kamal itu sempurna, kalau akmalu yang paling sempurna, ya. Ya, orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah siapa? Yang mereka yang paling bagus akhlaknya. Ahsanuhum. Hasan itu bagus, ahsan itu adalah yang paling bagus, ya. Yang terbaik akhlaknya. Jadi ini, akhlak itu ibarat buah, pohon. Akar itu adalah akidah. Batangnya itu adalah ibadah dan kemudian buahnya itu adalah akhlak. Ya, akhlak. Maka buah itu harus bisa dirasakan oleh sesama kita. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 105 ya. Wa qul i'malu, ya. Wa qul i'malu, ya. Nah, Anda nanti cek di ini nggak bisa kalau nulis gini ya. Pleset-pleset ya. Wa qul ini wa qul pleset ya, enggak usah ya. Wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun. Ya. Katakanlah wahai Muhammad, ini juga mengajarkan kepada kita i'malu fasayarallah. Beramallah kalian maka Allah akan melihat amal kalian, Rasulnya juga melihat kalian, dan orang-orang beriman melihat kalian. Artinya amal-amal kalian itu harus bisa dirasakan manfaatnya oleh orang-orang lain. Ya, jadi Muslim yang baik, mahasiswa yang baik adalah mahasiswa yang kehadirannya itu dirasakan manfaatnya, dirasakan kebaikannya oleh orang lain. Maka kita memastikan diri kita bermanfaat atau tidak, atau netral. Netral tadinya ada atau tidak ada sama saja, gitu ya. Nah, adanya kita bisa menjadikan teman kita nyaman, senang karena kita suka senyum, itu bagian dari akhlak. Kita menyapanya, kita mendoakannya, ya kan?
Ya, tabassumka fi wajhi akhika shadaqah. Ya. Senyum kamu di muka teman kamu itu adalah sedekah gitu ya. Murah sedekahnya itu dengan senyum. Kalau suka senyum, tidak melotot gitu ya. Tidak suka melotot gitu ya. Nah, itu adalah akhlak yang baik gitu. Dan banyak kalau kita kupas nih akhlak yang baik itu banyak sekali. Maka pastikan wahai pemuda, wahai mahasiswa, ya kalian punya akhlak yang baik. Ya. Yang keempat adalah mandiri, ya, atau qadirun 'alal kasbi. Ya, kalau bahasa aslinya itu mampu berdikari, mampu menghasilkan. Mampu kalau di situ adalah menghasilkan keuangan secara mandiri. Dan kemudian kalau diperluas adalah kita akan menjadi mandiri. Mandiri dalam arti percaya diri. Ya, mandiri berarti percaya diri, ya, tidak suka plagiarisme. Ini bahaya nih di kalangan mahasiswa. Kalau plagiarisme itu ciri dari orang yang tidak pede itu plagiat. Apa? Ya, kalau ada tugas, ya dia nggak percaya diri. Dia tunggu temannya. Kemudian dia contek. Nah, mencontek itu adalah bukan karakteristik yang keren. Ya. Mahasiswa yang bagus adalah mahasiswa yang mandiri, mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Tapi di saat yang lain dia juga bermanfaat kepada sesamanya. Gitu. Ya, be your own hero. Ya. Jadilah engkau dengan diri kamu sendiri. Ya, karena percaya diri itu adalah awal dari kesuksesan. Kalau Anda sudah tidak percaya diri Anda, mau Anda percaya sama siapa? Percaya orang lain terus. Maka Anda tidak akan bisa membawa diri Anda kalau Anda tidak percaya kepada diri Anda sendiri. Ya, jadilah pilot for yourself. Jadilah engkau pengendali diri kamu. Ya, karena kamu sudah tahu potensi apa yang ada pada diri kamu. Ya, kalau kamu sudah tahu potensi apa yang ada di diri kamu, maka lipat gandakanlah potensimu. Kalau kamu tahu kelemahan diri kamu, maka tutuplah kelemahan itu. Gitu. Jangan diekspos, ya gitu ya. Nah, dan kemudian yang kelima adalah berwawasan luas atau mustaqafatul fikr, ya. Ya. Nah, kita punya wawasan luas dengan apa? Dengan banyak membaca, dengan banyak menyimak, ya, dengan banyak belajar. Ya. Allah berfirman, "Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun, innama yatadzakkaru ulul albab." Katakanlah, apakah sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Tentu tidak sama. Ini adalah pertanyaan yang retoris, yang sudah jelas jawabannya. Apakah sama orang yang berilmu dan tidak berilmu? Ya jelas. Ya, yang jelas kalau kalian sudah dinyatakan lulus yang baru-baru ini ya ke Politeknik Statistika STS, berarti kalian itu udah terseleksi gitu kan. Jadi kalian dianggap itu berbeda. Artinya seleksi itu adalah supaya nantinya bisa mendapatkan bibit-bibit yang bagus. Ya karena kalian sudah punya ilmu yang tentunya dengan masuk ke STS harus punya ilmu. Bagaimana? Tidak mungkin kan kalian mengerjakan soal-soal tes itu kalau tanpa ilmu kan begitu. Ya, jadi ilmu kalian unggul daripada yang lain sehingga kalian masuk ke dalam ujian di PMB Politeknik Statistika STIS kan gitu. Nah, Allah juga akan mengangkat derajat orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajatnya orang-orang berilmu itu. Ya, dengan ilmu dia akan diangkat derajatnya. Derajat di dunia dan juga di akhirat. Yang keenam adalah fisik fisik yang sehat dan kuat. Ya Rasulullah bersabda, ya al-mu'minul qawiyyu khairun aw ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if. Wa fi kullin khair. Meskipun ya orang mukmin ya baik yang sehat maupun yang lemah, baik yang kuat maupun yang lemah itu sama-sama baik, tetapi tetap al-mu'minul qawi, orang yang beriman yang kuat, ya, yang sehat, khairun, itu lebih baik, wa ahabbu ilallahi, dan Allah lebih dicintai Allah minal mu'minid dhaif, daripada orang mukmin yang dhaif, ya orang mukmin yang lemah. Kita pemuda itu salah satu ciri utamanya adalah optimalnya kekuatan fisik yang ada pada diri pemuda. Kok menceng lagi ya? Ini mau ngurus gini menceng ini ya. Nggak tahu kenapa ini begini ya. Nah, gitu. Jadi fisik yang sehat harus kita jaga dengan pola-pola makan yang baik ya, pola istirahat yang baik gitu ya. Ya, pemuda mentang-mentang dia ini makannya jarang ya. Banyak kemudian saya jumpai ya
mahasiswa yang sakitnya itu sakit mah, ya mah ini. Kenapa ini mahasiswa suka sakit mah? Karena mahasiswa meremehkan pola-pola hidup sehat. Dia kalau nggak makan nggak apa-apa, tugas dikerjakan, lupa waktu. Itu masih bagus, dia lupa waktu karena mengerjakan tugas, karena belajar. Ini lupa waktu karena ngobrol, karena main game ya. Ngobrol itu boleh, tapi ya sekedarnya. Main game ya, kalau menurut saya main game ya silahkan, tapi jangan kemudian lupa waktu ya. Ya sekedar selingan saja, tapi jangan banyak-banyak ya. Kalau udah lebih dari kadarnya itu justru akan menjadikan penyakit. Nah itu yang bahaya. Ketika sudah lebih dari kadarnya, itu justru akan jadi penyakit. Nah, banyak kan penyakit itu mah. Kenapa? Karena yang sehat tadi dia tidak pelihara. Akibatnya ketika mah apa? Nggak bisa masuk kuliah, nggak bisa ngapa-apain, ya, hanya nekam atau apa, dia menekam perutnya saja karena sakit mah. Ya. Mau ibadah, ya nggak nikmat, nggak khusyuk kalau kemudian dia apa namanya sakit-sakitan begitu. Ya, padahal kita diberikan potensi oleh Allah kesehatan dengan cara apa? Menikmati pemberian Allah berupa makanan ya, kemudian menjaga pikiran kita ya gitu ya. Itu sehat, menjaga pola tidur kita. Tidur juga penting diperhatikan. Ya, harus tidur itu harus diperhatikan. Itu adalah nikmat dari Allah. Ya. Jadikan tidur itu adalah sarana kalian kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian bisa tahajud gitu ya. Kalian bisa tahajud ya dengan baik. Itu kalau kalian sudah tidur duluan, ya, dengan tidur yang cukup. Tapi kalau kemudian kalian begadang, ya, kemudian kalian mau apa? Sholat, dijamin, ya, pas saat sholat kamu sudah lemas. Mungkin sekarang begadang kamu kuat itu minum kopi macam-macam. Begitu kamu Allahu Akbar, misalnya tahajud, itu sudah agak. Tapi kalau kamu tidur duluan dengan tidur yang cukup, ya kan? Kemudian kamu bangun segar gitu, kamu tahajud, insya Allah itu akan lebih nikmat sekali gitu ya. Subuh juga demikian. Kalau kalian begadang terus ya, nah subuhnya di mana nanti gitu, ya kan? Subuhnya kok di jam 7. Nah, itu berarti pola nggak baik, nggak sehat itu. Yang sehat adalah bahkan orang yang menerapkan pola hidup sehat adalah mereka yang bisa mandi, ya, mandi sebelum subuh. Itu yang bagus ya. Ketika sholat subuh sudah segar sekali. Kemudian habis subuh waktunya panjang, dia bisa belajar, dia bisa baca Quran, dia bisa melakukan aktivitas kebaikan, bisa zikir seterusnya, kemudian bisa olahraga seterusnya ya. Nah itu ya. Nah, ya gitu ya. Nah, selanjutnya komitmen yang kuat atau mujahidun li nafsi ya. Redaksi aslinya adalah mujahidun. Maaf Pak, waktu tinggal 5 menit lagi Pak. Ya, 3 poin lagi berarti ya. Cukup ini. Ya, mujahidun nafsi ya. Sungguh-sungguh menaklukkan hawa nafsunya. Ya, ini qad aflahal mu'minuna alladzina fi salatihim alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Sungguh beruntung orang yang beriman. Ya, siapa mereka yang beruntung adalah orang-orang yang di dalam salatnya mereka khusyuk dan orang yang meninggalkan perkara-perkara tidak ada gunanya, ya. Nah, ini karena orang yang mengikuti lagu, mengikuti hawa nafsunya, mengikuti perkara yang tidak ada gunanya, berarti menurutkan hawa nafsunya. Udah itu adalah tanda-tanda kehancuran ya. Ya, kalau sedikit-sedikit sebagai selingan itu bagus ya, saya sering begitu, tapi kalau udah melebihi kadarnya maka itu akan jadi penyakit ya. Nah, penyakit ini ada kalanya penyakit fisik, ada kalanya adalah penyakit hati. Nah, hati-hati yang di sini, terutama yang di sini ya. Kalau sudah penyakit hati, ya. Musik katanya, musik kalau saya cenderung kalau dengarkan musik sekali-sekali itu boleh. Ya, sekali-sekali itu sebagai selingan, tapi begitu sudah lewat kadarnya, maka justru hati ada akan gelap, ya. Itu kita akan teringat-ingat itu terus ya. Mau sholat jadi teringat-ingat itu terus, itu yang berbahaya. Kalau udah begitu udah berbahaya itu. Maka kita harus hilangkan itu. Kalau perlu dihilangkan ya. Kalau perlu ya, kalau tidak bisa ya sekedarnya. Jangan kemudian kita sholat hati kita ingat itu terus, ya kan? Nah, itu yang sudah tanda-tandanya kita sudah kelebihan. Nah, udah kelebihan. Ya.
Ya, para sahabat dulu menyambut Rasulullah dari Mekah ya, masuk ke Madinah itu dengan irama apa namanya sholawatan ya. Tola'al badru alaina, itu adalah irama-irama yang menggetarkan, yang kemudian malah justru menambah semangat gitu. Itu bagus. Tapi kalau kemudian seharian Anda begitu terus seharian, ya itu justru malah nanti justru tidak baca Quran, ya tidak lain ya. Meskipun salawat itu bagus, tapi kalau kemudian dengan apa namanya, iringan irama yang sampai melebihi batas, itu tadi yang jadi. Silakan lakukan itu, tapi dengan batas ya. Oke. Nah, kemudian yang ke-8 adalah teratur dalam urusannya. Nanti mahasiswa harus bisa mengatur waktunya, mengatur mejanya, mengatur buku-bukunya, filing, compiling di komputernya, di laptopnya, ya, mengatur jadwalnya, semuanya harus tertata dengan baik. Itu keren, ya, keren. Dan selalu libatkan Allah dalam setiap urusan Anda. Ini penting ini. Libatkan Allah dalam setiap urusan. Kok salah ini ya. Libatkan urusan. Libatkan urusan Anda, libatkan Allah dalam semua urusan Anda. Ya, kemudian Anda berdoa, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang engkau buat itu menjadi mudah. Kalau engkau buat susah, maka mudah jadi susah. Tapi kalau sesuatu yang susah engkau buat mudah, itu akan menjadi mudah. Dan engkau menjadikan kesedihan, kesulitan itu, jika kau kehendaki pasti juga akan menjadi sesuatu yang mudah. Ya, inna ma'al usri yusra. Yakin itu, ada di dalam kesulitan, bersama kesulitan itu ada kemudahan. Dan Allah lah yang menjadikan sesuatu itu mudah. Jangan sekali-kali kita meninggalkan Allah dalam setiap urusan kita. Dan 9 adalah harithun ala waqtih, ya, menjaga waktunya. Sampai Allah bersumpah atas nama waktu, wal asr, demi masa. Ini adalah sumpah, ini artinya makhluk. Ini adalah sesuatu yang luar biasa ya. Al asr ini, masa ini. Sampai Allah bersumpah. Allah yang merajai segala sesuatu bersumpah atas nama waktu. Jadi kita harus perhatikan waktu. Ini ada keterangan nih. Waktu kemarin tidak bisa terulang. Ya, waktu besok itu tidak tahu, kita nggak ada jaminan kita akan mati. Ya, kapan nggak tahu. Yang sekarang itulah waktu kita. Ya, sekarang adalah waktu kita. Jangan ditunggu besok. Jangan tunggu besok, karena besok kita tidak tahu. Rencana boleh, tapi jangan memastikan, saya pasti akan melakukan ini. Jangan lakukan, insya Allah, aku akan melakukan ini. Ya. Dan yang terakhir, yang ke-10 adalah nafi'un li ghairi. Bermanfaat bagi sesama. Mahasiswa harus punya manfaat pada mahasiswa lainnya, bagi politeknik statistikanya, bagi dosen, bagi semuanya. Kehadirannya harus memberikan manfaat, apapun kontribusinya. Yang penting dia bisa bermanfaat kepada sesamanya. Walaupun hanya sebatas membalikkan sandal dari masjid ya yang awalnya madhep ke dalam, kemudian dibalikkan, ditata, walaupun ada sebatas itu. Ya, ataupun kemudian menyingkirkan duri di jalan, ya, yang orang lain nggak tahu. Tapi itu adalah kalau bermanfaat itu sangat bagus. Jadilah kita orang bermanfaat. Jangan jadi kita menjadi orang yang malah jadi bangsat atau jadi sumber masalah. Ya, jangan jadi sumber masalah, tapi jadilah sumber solusinya. Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang mudahkan kesulitan mukmin dari berbagai kesulitan dunia, Allah akan mudahkan kesulitannya di akhirat. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang mudahkan ya urusan orang yang susah, maka Allah akan mudahkan dia di dunia dan akhirat. Oh Pak, kalau gitu Pak Budusan adalah tidak termasuk ini, karena kalau beri soal sulit-sulit gitu ya, bukan begitu ya. Sulit tidaknya itu kan tergantung kalian belajar atau tidak. Kalau kalian belajar ya nggak sulit kan gitu. Bukan mau menyulitkan mahasiswa ya, jangan kemudian begitu ya. Ya gitu ya. Jadi tapi kalian harus selalu punya moto, kalau bisa dipermudah ngapain dipersulit. Jangan dibalik. Kalau bisa dipersulit ngapain dipermudah, itu nggak boleh ya. Oke ya. Dan terakhir, ya, quote dari Khalifah Umar bin Khattab, setiap kali aku menemui masalah-masalah besar, yang kupanggil adalah pemuda. Mudah-mudahan ya kehadiran mahasiswa menjadi solusi bagi bangsa kita, terutama mahasiswa Politeknik Statistika STIS, dengan peran dan fungsinya sebagai calon-calon statistisi, calon-calon penggiat statistika di Indonesia. Statistik sangat penting bagi kemajuan bangsa dan negara kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak atas materi pengantarnya. Serasa masih banyak yang ingin disampaikan oleh Pak Aska, tapi karena keterbatasan waktu ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin masih butuh diperjelas, silahkan nanti untuk bertanya di via chat Zoom ya. Nah, adapun kesimpulan yang disampaikan Bapaknya tadi, bahwa menjadi seorang Muslim yang keren itu harus luar dan dalam. Dan adapun dari 4 aspek, yaitu emosional, kemudian mental, fisikal, spiritual yang terbentuk menjadi 10 poin, yaitu menjadi mempunyai akidah yang benar, yang kedua menjalankan ibadah dengan baik, ketiga berhalakul karimah, keempat mandiri, kelima berwawasan luas, keenam mempunyai fisik yang sehat dan kuat, ketujuh mempunyai komitmen yang kuat, kedelapan teratur dalam setiap urusan, sembilan menjaga waktu sebaik-baiknya, dan yang 10 bermanfaat bagi orang lain. Baik, selanjutnya saya akan maksimal 15 menit ya Kak. Oke, insya Allah. Baik Kak, dengan ini saya persilahkan dengan hormat Kak. Mohon maaf, suara saya kedengaran kah? Kedengaran Kak. Oke, baik. Bismillah. Yang saya hormati Ustadz Aska, yang saya hormati adik-adik sekalian, yang insya Allah selalu dicintai Allah dan diberi kesehatan. Baik, saya punya waktu 15 menit ya. Insya Allah ini lebih dari cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini mungkin saya hanya akan share pengalaman kali ya, bukan memberikan materi, tapi share pengalaman saya ketika saya menjadi mahasiswa dulu. Jadi teman-teman, mahasiswa keren di luar sana itu banyak, tapi mahasiswa yang keren dan menanamkan semangat Islami itu jarang. Jadi saya harapannya teman-teman di sini sekalian bisa menerapkan semangat Islami hari-hari. Nah, bagaimana caranya kita untuk menanamkan semangat Islami dalam hidup kita? Tentunya di sini kita harus menjaga iman kita. Nah, apa sih iman itu dan kenapa kita harus menjaga iman? Jadi, teman-teman, iman itu ibarat perisai di mana ketika kita mempunyai iman di dalam hati kita atau dalam diri kita, maka kita tidak akan terjerumus ke dalam yang namanya itu kemaksiatan. Kita tidak akan mudah berbuat dosa, bahkan kita tidak akan mudah masuk ke dalam dosa tersebut. Nah, apabila iman tidak ada di dalam hati kita, bisa jadi yang paling buruknya ini, kita bisa saja bunuh diri atau bisa saja berbuat maksiat yang sangat berat, dan itu sangat kita hindari. Nah, iman itu dia sifatnya bisa naik turun. Nah, kalau saya nih dulu waktu bersekolah di Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, antara iman dan kondisi hati itu dia berbanding terbalik. Jadi ketika kondisi hatinya kita itu sedang buruk, di situ iman kita muncul. Contohnya nih, pada saat UAS atau UTS di STIS, dulu pada saat zaman saya itu, pada saat UAS dan UTS itu adalah saat di mana Masjid Al-Hasan ramenya. Tapi ketika tidak ada UTS atau UAS, ya ramai juga, tapi tidak seramai pada itu, di mana suasana hati kita itu kadang bertolak belakang dengan iman kita. Nah, di sini itu kita gimana caranya kita meningkatkan iman kita di semua kondisi, baik kondisi suasana hati kita baik maupun kondisi hati kita buruk, dan terus meningkatkan iman kita di segala kondisi waktu tersebut. Selain itu, teman-teman juga pasti pernah mendengarkan quote di mana kita itu semuanya sama di hadapannya, di hadapan Allah tentunya. Yang membedakan kita itu adalah tingkat keimanan dan tingkat ketakwaan kita. Oleh karena itu, sebagai Muslim, kita wajib menjaga dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Sebab nilai setiap orang terletak pada tingkat keimanan dan ketakwaannya kepada Sang Maha Pencipta. Nah, indikatornya apa? Mungkin tadi sudah banyak dijelaskan oleh Ustadz Aska, tapi di sini saya hanya mengambil beberapa saja. Nah, salah satu indikatornya kita itu mempunyai iman yang bagus adalah kita tidak meninggalkan kewajiban kita. Kewajiban kita sebagai apa, teman-teman semuanya? Tentunya kewajiban kita sebagai hamba Allah, di mana banyak kewajiban kita. Tapi secara konkretnya di sini saya ingin menekankan dua hal yang
setidaknya ini mudah untuk dilakukan, dan ini mau tidak mau harus kita lakukan. Yang pertama adalah sholat. Nah, teman-teman, wujud nyata kita dari keimanan kita itu salah satunya yang pertama adalah sholat, di mana sholat ini wajib kita laksanakan, baik kualitasnya kita jaga maupun kuantitasnya. Yang pertama, kuantitasnya kita di sini wajib sholat 5 waktu. Tapi seperti yang sudah teman-teman Ustadz Aska bilang tadi, kita bisa menambah sholat itu menjadi sholat sunnah juga. Contohnya tahajud, contohnya duha. Nah, kita itu banyak waktu yang kita diberikan, tapi jangan sampai kita sia-siakan itu dengan meninggalkan sholat kita. Juga kita harus perhatikan, kita itu boleh saja melaksanakan ibadah. Sholat kita itu hanya sekadar gerakan saja, sekadar menggugurkan kewajiban saja, tapi kita juga harus menjaga kualitasnya, di mana kita harus menjaga keseriusan kita dalam sholat. Seperti itu, karena itulah yang menentukan nilai ibadah kita di mata Allah. Nah, teman-teman juga pasti pernah mendengar inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, di mana sesungguhnya sholat itu mencegah kita dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Jadi ketika kita sholat, itu akan muncul iman di dalam hati kita. Dan ketika iman itu muncul dalam hati kita, ketika nih kita misal pada saat dalam kelas kita menyontek, pasti dalam hati kita itu muncul gundah gulana di dalamnya. Dari seorang hamba pada hari kiamat nantinya. Jadi ini sangat wajib untuk kita jaga sholatnya. Dan bahkan harapannya kita semua juga bisa menambah kualitasnya dengan menambah sholat sunnah lainnya. Itu yang pertama, kita harus menjaga sholat. Yang kedua, kita harus menjaga rasa syukur kita. Nah, tadi sholat, sekarang rasa syukur. Di mana rasa syukur ini sangat kudu banget kita jaga. Karena syukur ini merupakan salah satu bentuk kita berterima kasih kepada Allah atas segala nikmat yang telah Dia berikan kepada kita. Di mana ada banyak bentuk bersyukur ini, dan banyak pula bentuk nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Contohnya, ada nikmat sehat. Seperti kita ini, insya Allah kita semua yang hadir di Zoom meeting ini bisa diberikan kesehatan selalu, sampai pandemi terakhir dan sampai seterusnya. Nah, bagaimana kita merealisasikan rasa syukur kita? Tentunya ini ada contoh konkretnya juga. Selain kita terus berzikir kepada Allah, kita juga harus memberikan rasa syukur kita kepada Allah dalam bentuk contoh konkret. Contohnya itu misal dengan sebuah tindakan. Jadi ketika ada suatu pintu kebaikan, kita coba masuk ke dalamnya. Contoh misal nih teman-teman ada kajian ilmu seperti ini. Ini merupakan suatu kesempatan buat teman-teman untuk meningkatkan rasa syukur teman-teman kepada Allah. Selain itu, misal teman-teman diminta untuk menjadi, misal nih nanti ada yang akan diminta menjadi ketua SEMA, ketua senat mahasiswa. Nah, itu bisa saja itu merupakan pintu oleh Allah yang dikodein kepada kita agar kita bisa meningkatkan iman kita. Nah, itu dia teman-teman, jangan lupa dalam bentuk syukur ini juga contohnya adalah berbaik sangka kepada Allah. Jadi kita tidak tahu apa yang ada di depan, tapi ketika kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dengan rasa syukur kita, insya Allah itu tidak akan memberikan hasil yang buruk kepada kita. Jadi teman-teman, saya simpulkan di sini saya berbagi pengalaman pada saat saya di kampus kemarin. Ada dua yang wajib, yang kudu kita jaga. Yang pertama adalah sholat sebagai bentuk kewajiban kita kepada Allah, dan bersyukur ini juga merupakan kewajiban kita. Nah, ketika dua ini kita jaga, insya Allah teman-teman akan mendapatkan rasa tenang di dalam hati dan enak dalam menghadapi hari-hari teman-teman. Jadi
cukup sekian dari saya. Mungkin nanti bisa kita lanjutkan di sesi talk show-nya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kakak Rizal yang telah menyampaikan materinya. Nah, baik, kita masuk ke sesi talk show-nya. Nah, saya mau mulai nih dari pertanyaan yang mungkin jawabannya akan berguna khusus buat 62 dan mungkin juga akan berguna bagi kita yang sudah berada di Polstat STS. Nah, saya ingin meminta tanggapan dari Pak Aska dan Kak Rizal. Nah, ketika kita sudah masuk di dunia kampus, nah bagaimana strategi apa yang kita gunakan untuk beradaptasi yang cepat dan mudah terhadap lingkungan perkuliahan? Apalagi nih, pada masa sekarang pandemi gini, yang bisa dibilang kebiasaan baru. Mungkin itu, Kak. Pak, saya persilahkan dulu kepada Pak Aska untuk memberi tanggapannya. Strategi apa untuk kita bisa beradaptasi dengan lingkungan perkuliahan, terutama di saat pandemi begini. Ya, yang pertama tadi, terima. Ini adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima, ya itu. Ya, bahwa segala sesuatu itu tidak akan terjadi selain atas izinnya. Nah, kemudian berikutnya adalah kemudian kita mesti menata, ya, mengetahui, ya. Misalnya kalau perkuliahan tentang MPC ya, MPC mengetahui ya itu silabusnya seperti apa, bisa ditanyakan ke dosennya atau kemudian dari informasi sebelumnya. Jadi dengan tahu beban yang kira-kira kita hadapi, itu nantinya kita akan bisa mengukur kemampuan kita. Ya. Kemudian juga informasi mengenai teman-teman kita ya, yang kita itu di kelas mana, kelas berapa teman kita itu segera harus dikuasai atau jangan kemudian kita seolah-olah berada di kelas yang kita hanya sendirian. Jadi segera bersosialisasi dengan teman-teman yang lain, ya. Meskipun tidak ketemu, meskipun tidak secara fisik ketemu, ya memang harus diakui berbeda ketika ada MP2K yang dilatih kebersamaan, dilatih berbagai program gitu, dan kalian di rumah masing-masing begini, ya. Tapi itu bukan berarti menghalangi silaturahim, ya. Ya dengan pertemuan-pertemuan Zoom, ya kita ya memahami, oh itu teman saya di kelas ini, ya. Dan itu menjadikan mereka sebagai partner. Dan saya selalu berikan kepada mahasiswa, ya, jangan kalian itu merasa ya sendirian intinya gitu. Bahwa teman-teman ini adalah partner kalian, ya, sebagai teman untuk berkolaborasi. Kalau tidak tahu, tanyakan. Itu justru nanti beberapa pengingat-pengingat itu malah justru dari teman. Kadang kita lupa, nanti teman kita yang mengingatkan kita. Jadi kalau kita tidak berupaya meleburkan diri kita dengan teman-teman kita, ya, teman kita nggak tahu kalau kita ada gitu. Maka kita kehilangan informasi, teman kita tidak mengingatkan kita, sehingga kita akan banyak kehilangan momentum, ya. Ada ganti kuliah karena kita cuek, ya, jangan kita cuek, maka kita akan ketinggalan informasi. Tapi kalau kita senantiasa tadi meleburkan diri dengan pergaulan teman-teman kita, nanti ya kita akan bisa eksis, ya. Jadi jangan eksklusif, ya, jangan menjadi orang-orang yang eksklusif. Jadilah yang inklusif. Mungkin itu ya. Jadi syukur dan kemudian terima kondisi apa adanya, ya, gunakan strateginya, dan kemudian manfaatkan teman-teman untuk kolaborasi. Intinya beberapa poin itu yang saya sebutkan tadi. Itu. Baik, Pak. Nah, untuk Kakak Rizal sendiri, semisal cara untuk kita menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk saat SMA gimana ya, Pak? Kebiasaan buruk saat SMA. Jadi
gimana ya kalau menghilangkan kebiasaan buruk saat SMA? Jujur kalau saya sih merasanya seperti ini. Di kuliah di STIS itu sama saja kayak SMA. Ya nggak teman-teman yang sudah sekolah kuliah. Maksudnya dia tidak suasana di STIS itu dia berkelas-kelas, temannya satu kelas itu, satu kelas itu, satu kelas itu. Sama juga kayak SMA, ada angkatan juga namanya. Seperti itu kan ya. Jadi menghilangkan kebiasaan buruk itu ya bagaimana ya? Kalau saya sih kemarin sering berdiskusi sama kakak-kakak tingkat, Kak baiknya gimana ya ini? Kak ini gimana ya? Apalagi kalau misalnya nih di kondisi seperti ini, di kondisi semuanya serba virtual. Yang paling penting itu kalau menurut saya adalah komunikasi. Nah, untuk menghilangkan kebiasaan buruk itu kita itu jarang tahu kebiasaan buruk kita, tapi orang lain yang tahu kebiasaan buruk kita. Nah, penting tuh seperti yang Ustadz Aska bilang tadi sebelumnya, kita itu perlu bertanya kepada teman kita juga. Kita harus gimana caranya kita bertanya? Tentunya komunikasi kita itu harus baik, jaga akhlaknya. Jadi dengan kita tahu keburukan kita bisa mereduksinya satu persatu. Nah, intinya nih kalau zaman virtual seperti ini, yang penting itu ada teman-teman semua jaga komunikasinya, jaga komunikasi ke teman-temannya, juga jaga komunikasinya ke Bapak Ibu dosen di kampus. Dalam berkomunikasi tentu ada akhlak. Jadi itu kalau dari saya sih itu untuk menghilangkan kebiasaan buruk pada saat SMA, kita banyak bergaul sama teman-teman, nanti lambat laun kebiasaan-kebiasaan buruk kita itu akan hilang. Tentunya kita juga bergaul harus tidak pilih-pilih, tapi jangan membaur gitu, jangan melebur, tapi kita membaur. Intinya itu, kita harus cari teman-teman yang banyak, tentunya teman-teman yang baik. Seperti itu, Kamal. Baik, Kak. Saya kira jelas ya adik-adik, buat adik-adik 62. Jadi strategi yang bisa kita terapkan untuk beradaptasi, yang pertama kita harus syukuri dulu kondisi pandemi ini, kemudian kita harus terima, terus menata strategi awal dengan strategi baru, terus dengan mencari teman, karena teman itu sangat penting sebagai komunikasi kita. Kita tidak tahu kesalahan kita kalau bukan berasal dari orang lain yang beritahu kita. Nah, makanya sangat perlu komunikasi untuk mengetahui kesalahan-kesalahan kita, kesempatan kita untuk bisa berubah kebiasaan buruk kita pada saat SMA. Nah, saya sapa dulu, selamat datang kepada Pak Nasruddin selaku pembina Rohis STIS. Selamat bergabung, Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi join. Masya Allah. Ya. Ya, silakan lanjut, Pak. Insya Allah, Pak Nas. Semoga bisa ketemu lagi, Pak. Amin. Ini ada pengantin baru ini. Waduh. Baik, saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Masih terkait dengan jawaban yang mungkin bermanfaat bagi 62. Nah, waktu SMA barangkali mungkin kita, karena temannya itu masih satu daerah, bisa dikatakan homogen secara wilayah. Nah, akan tetapi kita setelah lulus di Polstat STIS, itu kan kita akan bertemu dengan teman-teman baru yang berasal dari daerah-daerah lain, jadi heterogen secara wilayah, yang merupakan siswa-siswa terbaik di setiap wilayahnya. Nah, yang saya mau tanyakan, bagaimana cara menjadikan semangat Islami sebagai benteng pertahanan agar kita tetap kuat dan tidak merasa insecure saat kuliah? Nah, mungkin pada saat kuliah ada yang merasa seperti impostor syndrome ya, yang merasa bahwa dirinya tidak perlu sukses ketika melihat teman-teman lainnya itu pada sukses semua. Nah, mungkin bagaimana cara mengatasinya itu? Saya persilahkan untuk kepada Kak Rizal memberi tanggapan lebih awal. Terkait boleh diulang tadi pertanyaannya, Dek? Saya agak koneksinya agak ini. Bagaimana cara kita menjadikan semangat Islami sebagai benteng pertahanan agar kita tetap kuat dan tidak merasa insecure saat inti nilai Islam, nilai iman dalam dirinya ya pede-pede aja, nggak usah canggung untuk memperlihatkan teman-teman seperti ini loh.
Jadi walaupun memang banyak tipe mahasiswa, tapi teman-teman ini tipe yang unik, jadi teman-teman nggak usah malu untuk memperlihatkannya di depan umum. Seperti itu sih kalau dari saya sih, nggak usah malu-malu. Intinya ya berbaur aja lah. Seperti itu. Baik. Untuk Pak Aska, semisal kita memiliki sikap yang impostor syndrome, yang merasa bahwa kita tidak pantas sukses, nah, apakah itu bisa dikategorikan sebagai pemuda Muslim yang keren? Nah, kalau misalnya enggak, bagaimana solusinya agar kita bisa terbebas dari prasangka itu, stigma itu? Ya, baik. Jadi stigma bahwa kita itu tidak bisa sukses. Suara saya kedengaran ya? Iya, Pak. Ya, stigma kita tidak bisa sukses itu cermin dari stigma putus asa. Ya. Kok kita tidak bisa sukses? Itu sudah mendahului kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, padahal orang sukses itu, ya itu kan, utamanya itu sukses itu apa sih? Ya, sukses kemenangan sejati itu ketika kita masuk surga, itu kemenangan sejati. Itu kemenangan paling hakiki. Adapun di dunia kita dibilang sukses, misalnya sukses apa, pendidikan, sukses ekonomi, sukses jabatan segala macam, itu kan dunia gitu. Kalau itu dapat, ya bilang nggak dapat ya misalnya gitu ya, bukan berarti mengurangi rasa. Itu yang paling berbahaya adalah ya. Dan apakah orang tidak punya kesempatan itu? Nah, berarti itu ciri dari orang yang tidak yakin kepada Allah. Ya, la taqnatu min rahmatillah, ya. Wala tayasu min rahmatillah, juga begitu. Jangan kalian berputus asa atas rahmat dari Allah. Ya, apalagi ini mahasiswa Politeknik Statistika, itu kan ininya besar ininya. Apa? Modalnya gitu ya. Modalnya udah sangat besar sekali ini kan. Apa modalnya? Yang udah lulus gitu kan, kemudian nanti sekolahnya udah tidak terlalu berat karena gitu, ya kan, itu sudah modal itu, kemudian udah bilang saya tidak pantas lulus. Nah itu jangan mendahului ya ketentuan Allah. Kita tidak tahu takdir kita di besok, kita nggak tahu nanti kedepannya seperti apa gitu. Yang kita lakukan adalah semaksimal mungkin yang kita mampu. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak membebani jiwa-jiwa itu kecuali sebatas kemampuannya. Nah, kita tahu batas kemampuan kita di mana, gitu kan? Ya, kalau kita belum melakukan apa-apa, kemudian kita, aduh saya nggak mampu, nanti saya nggak bisa. Itu kan Anda tidak itu. Yang Allah bebani kepada kalian adalah lakukan sebatas sampai batas kalian mampu. Ya, bukan semampunya itu maksudnya semaunya, itu enggak begitu. Semampunya itu bukan semaunya, beda. Semampunya adalah sebatas sampai maksimal kemampuan kita. Kita diberikan modal yang sama, waktu kita sama atau beda waktu kita diberikan? Si A, si B, si C, saya, waktunya sama, 24 jam, Allah berikan waktu, sama. Ya kan? Kemudian apa lagi? Ya terutama itu dah, modal waktu. Kemudian strategi segala macam itu kita bisa. Orang yang dulunya tidak sukses, ya tidak bisa drop out dari kampus, kemudian menjadi orang terkaya di dunia, itu kan ada begitu, ya kan? Ya, apa kemudian waktu itu dia drop out itu sudah selesai hidupnya, kan enggak juga. Jadi jangan sekali-kali kita menstigmakan diri kita itu orang yang tidak pantas untuk sukses. Kalau sudah seperti itu, kita mendahului kehendak Allah. Jangan. Kita harus apa? Ana, kata Allah dalam hadis qudsinya, ana inda zanni abdi bi. Aku sebagaimana persangkaan hambaku kepadaku. Kalau hambaku berprasangka, aku memberikan kesulitan kepada dia, ya jadi sulit urusan dia. Ya kan? Kita berprasangka baik kepada Allah. Ya. Apapun yang terjadi tadi saya bilang tetap syukuri itu, gitu. Nah, gitu ya. Jadi syukur, sabar dan syukur. Ya. Sabar dan syukur. Ya boleh jadi suatu ketika kita sedang drop ya, kita sedang banyak terjurung masalah segala macam ya, sebagai manusia wajar sedih.
wajar kemudian merasa gagal dan segala macam, itu wajar. Tapi kemudian seiring waktu kita harus perbaiki bahwa tidak ada sesuatu pun yang terjadi kecuali atas kehendaknya. Ya, itu mungkin. Baik, Pak. Intinya jangan selalu berputus asa karena kita artinya mendahulukan kehendak Allah, selalu percaya diri saja, berprasangka baik kepada Allah, dan untuk menghindari sikap insecure, ya menurut ya kita harus percaya diri saja. Itu intinya. Nah, selanjutnya barangkali mungkin dari teman-teman yang di Zoom ini ingin bertanya, silakan raise hand atau bisa melalui chat Zoom. Nah, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, saya ingin bertanya kembali kepada Pak Aska. Nah, seperti apa bentuk dari semangat Islami mahasiswa yang sesungguhnya? Nah, karena biasanya itu kadangkala mahasiswa menghubungkan semangatnya itu karena dorongan sekitar, lingkungan. Nah, misal ada juga yang bersemangat karena dia ingin membahagiakan orang lain seperti orang tua atau keluarganya. Nah, terus ada lagi bahkan yang lebih buruk, ingin membahagiakan orang lain itu misal ya doi gebetannya. Nah, kira-kira bentuk dari semangat Islam mahasiswa yang sesungguhnya itu seperti apa? Apakah kita harus menghubungkan kepada dorongan masyarakat atau ke orang lain? Mungkin itu, Pak. Ya, baik. Semangat Islami itu bagaimana menumbuhkan semangat Islami, ya? Ya kita harus ini dulu, kita harus pertama niat dulu ya. Niat kita untuk apa? Nah, memang sebagai mahasiswa ini kita kuliah, ya dipasang niat yang baik, niat yang baik. Niat apa? Niat membahagikan orang tua itu bagus niatnya, ya kan? Semua itu bagus. Jadi kalau niat semuanya untuk Allah itu kan normatif, ya normatif itu jangan-jangan itu hanya sebuah slogan, gitu kan? Akan lebih operasional kita bilang, oh saya ingin membahagiakan orang tua saya dengan saya belajar apa namanya rajin, orang tua saya nanti ikut bahagia karena saya sukses misalnya kuliahnya. Nah, dengan kita membahagiakan orang tua, itu adalah bukti kita berbakti kepadanya. Kita berbakti kepada orang tua itu bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kan gitu. Ya kan? Jangan semuanya untuk Allah tapi nggak operasional, nggak jelas gitu kan, hanya iya gitu kan. Tapi perlu juga di apa namanya di breakdown gitu. Kamu mengerjakan tugas itu untuk Allah. Kalau ditanya begitu misalnya kan jawabannya kan tidak secara langsung. Jadi hubungan itu bisa hubungan secara langsung, hubungan tidak secara langsung. Saya ngerjakan tugas, ya ini adalah dalam rangka saya belajar. Saya apa namanya supaya lebih terampil. Saya mengerjakan ini, tugas saya latihan, lebih terampil. Saya tahu, saya ilmu dapat. Akhirnya saya tahu jadi mengerti. Ketika saya mengerti itu bagian dari wujud perintah Allah. Perintah apanya? Allah perintah kita untuk belajar, ya. Nabinya menyuruh kita untuk belajar, ya. Utlubul ilma walau bisin, ya. Carilah ilmu. Nah, kita menuruti hadis itu dalam rangka menuruti perintah Allah. Jadi semuanya akan kembali akan menuju kepada Allah. Yang penting itu apa? Tidak salah arah aja, gitu. Nah, kalau salah arah itu seperti tadi. Misalnya saya mau belajar pintar supaya gebetan saya suka sama saya. Nah, itu sudah salah arah itu. Apakah Anda yakin bahwa gebetan ini namanya? Gebetan Anda yang saat ini belum sah bagi milik Anda itu adalah akan menjadi istri atau suami Anda, menjadi pasangan Anda. Anda mendahului Allah. Mendahului ketentuan Allah. Ya, Anda seolah-olah hidup adalah dengan gebetan nantinya. Ya Anda tahu kalau nanti itu berapa bulan lagi itu Anda tidak sama dia. Ya kan, Anda sekarang cinta sama dia, nantinya benci sama dia, itu sangat-sangat terjadi. Sangat-sangat memungkinkan untuk terjadi. Yang sudah menikah aja, ya kan, ketika pacaran, ya. Saya ingin hidup semati sama denganmu, gitu ya.
gitu kan. Kemudian menikah, nggak lama sebulan atau beberapa bulan sudah bosan, sudah cerai gitu. Ya. Pacaran 8 tahun, hanya 2 bulan saja nikahnya kan gitu. Itu, wah ya Allah, itu kan jadi bagaimana sia-sia gitu. Jadi itu niatan yang sia-sia. Jadi niatkan pasang yang bagus. Nah, kita tahu bagus atau tidaknya dari mana? Ya harus ilmu, harus tahu ilmunya gitu. Harus tahu ilmunya. Oh, saya belajar karena Nabi menyuruh saya belajar. Saya taat kepada orang tua karena Allah dan Rasulnya menyuruh kita taat kepada orang tua kita. Saya taat kepada guru dosen saya karena memang demikian adabnya. Saya melakukan penghormatan kepada bapak ibu dosen, itu adalah adab. Nah, itu, ya, adab atau akhlakul karimah. Ya, wa quli amalu fasayarallahu malakum rasuluhu wa ya wasaturaduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Ya kan? Bahwa kehadiran kita itu bermanfaat bagi yang lainnya. Kemudian lakukan kebaikan, waf'alul khaira, tadi itu ayat tadi, waf'alul khaira, lakukan kebaikan. Ya, termasuk juga menjaga adab, akhlak. Ya kan akhlak itu kan perintah agama. Tadi saya bilang waktu tadi bahwa tidak ada manfaatnya kalian berislam, tapi kemudian mulut kalian itu justru menyakiti sesama kalian gitu ya. Nah, kehadiran kalian justru menjadi sesuatu yang tidak nyaman bagi sesama kalian gitu. Jadi tadi kemana nih? Oh ya, semangat Islami tadi ya. Semangat Islami tadi itu ya harus mulai dipasang dari niat yang baik, niat yang baik. Nah, baik tidaknya itu dari ilmu yang kita ketahui. Makanya belajar ya. Dan juga setelah memasang niat, Anda harus memasang memasang semangat untuk belajar. Kalau tanpa belajar, ilmu Anda akan kekurangan dan Anda tidak tahu bahwa sesuatu yang menurut Anda jelek itu sebenarnya baik gitu kan. Karena Anda tidak tahu saja, kita tidak tahu saja kan begitu. Ya, kemudian yang ketiga, upayakan mencari komunitas yang baik. Ya. Sekuat-kuatnya kita nanti kalau kita itu tidak punya komunitas, ya, itu nanti kita akan terjerumus. Kita akan terjerumus atau kemudian tadi ya kambing-kambing yang berada di dalam pengawasan serigala itu hanya akan disantap oleh serigala manakala kambingnya melepaskan diri dari kumpulan kambing-kambing yang lain. Maka kalian harus punya komunitas. Komunitas yang baik tentunya ya. Nah, komunitas yang baik ini apa? Ya banyak. Komunitas yang baik ya banyak. Di antaranya komunitas yang baik adalah komunitas rohis sebenarnya ya. Komunitas rohis ini komunitas yang baik. Kenapa komunitas yang baik? Ya isinya kan ngaji, isinya kan ngajak kebaikan. Atau komunitas lain misalnya apa? Komunitas media kampus misalnya. Itu kan komunitas yang baik. Ya, kita diajari untuk menulis yang baik dan sebagainya, meliput yang baik. Komunitas forecast misalnya, forum kajian statistik, itu kan komunitas yang baik. Jadi kalian harus punya komunitas supaya kalian ada tempat untuk mengaktualisasi jenjang itu tadi eksklusif, tidak mau kemana-mana gitu ya. Di rumah aja kuliah, buka Zoom, tutup lagi, buka Zoom, tutup lagi, udah nggak ada komunitas apa-apa. Maka mahasiswa yang sukses adalah mahasiswa yang dari akademisnya bagus dan juga dari kiprahnya itu bagus. Ya, Rizal itu contoh. Rizal itu contoh mahasiswa yang bagus, dia IPK-nya bagus dan kemudian organisasinya mantap, ya kan? Itu niat yang bagus, pasang semangat belajar, terus belajar. Kalau enggak nanti buntu nanti ya. Dan komunitas. Nah, Anda mendapatkan itu, semangat Islamnya Anda akan terjaga. Ya. Ya, mungkin itu Akmal. Baik. Jadi semangat Islami bisa kita tahu dari niatnya itu baik atau tidak. Niat baik itu baik atau tidak tergantung dari seberapa besar banyak kita belajar. Nah, soal belajar nih, saya mau bertanya ke Kak Rizal. Terkadang kita memiliki banyak tugas dan kegiatan lainnya di kampus dan lebih memprioritaskan untuk mengerjakan tugas-tugas dunia tersebut dan menunda untuk menunaikan ibadah dan berbuat kebaikan. Nah, menurut kakak, bagaimana strategi kita sebagai mahasiswa untuk menghindari hal tersebut? Baik.
Jadi kita dikasih pilihan antara dunia dan akhirat gitu ya. Jadi banyak tugas duniawi, tapi kita juga ada kewajiban untuk Allah, gitu ya. Jujur, kita ini sama dikasih waktu 24 jam. Kita banyak tugas, iya. Saya pernah merasa suntuk banget sama tugas duniawi saking banyaknya tugas di STS luar biasa mahasiswanya. Tugasnya banyak sekali. Teman-teman ini semuanya kuat. Insya Allah nantinya jadi lulus juga jadi manusia yang bermanfaat bagi sesama. Nah, emang benar-benar banyak tugas duniawi kita, tapi kita juga tetap harus menjalankan kewajiban. Nah, bagaimana cara mengatur waktunya? Nah, ini kita ini banyak tipe. Kalau saya itu seperti tadi, untuk ibadah, untuk rasa syukur itu selalu disempatkan. Ketika ada banyak tugas lainnya, tapi itu diprioritaskan dulu teman-teman. Nah, untuk tugas kita itu kita punya waktu malam, kita punya waktu siang untuk belajar, kita punya waktu siang juga untuk mengerjakan tugas, tapi untuk ibadah itu kita jangan sampai kita tinggalkan. Nah, strateginya bagaimana kalau banyak tugas dan kalau banyak tugas? Kalau saya sih salah satu yang saya kurangin waktu kuliah adalah waktu tidur dan waktu main game. Alhamdulillah saya orangnya tidak begitu tune in sama game. Jadi kalau main game itu nggak bisa larut. Maksudnya cuma segini doang main game. Kalau saya sih orangnya begitu, tapi pasti banyak teman-teman yang merasa main game itu waktunya 1 jam gak cukup, main lagi tapi banyak kayak gitu. Nah, salah satu strategi lainnya itu selain mengurangin waktu game, emang karena saya tidak orang yang kurang suka main game, waktu tidur yang dikurangi. Karena sebenarnya saya pernah di SMA dikasih tahu sama guru saya kalau misalnya tidur itu bukan merupakan kebutuhan tapi kebiasaan, dan benar itu bisa diterapkan. Jadi ketika kita memang biasa tidur dalam waktu misal 5 jam, 6 jam, atau bahkan ada yang tidur cuma 4 jam. Saya punya teman seperti itu. Kita tidak akan, itu ketika kita punya kebiasaan tidur seperti 4 jam, itu udah cukup. Sebenarnya kalau kita membiasakan. Awalnya bagaimana? Ya, awalnya mulai dari keterpaksaan. Sama seperti anak kecil, kalau mau ibadah atau mau sholat, pasti dipaksa dulu waktu kecilnya. Lama-lama kalau misalnya dia sudah terbiasa dengan melakukan keterpaksaan itu, lama-lama akan menjadi kebiasaan dan dia sudah tidak terpaksa lagi. Nah, itu yang kemarin coba saya terapkan tuh, mengurangi waktu tidur, coba dikurangi waktu tidur. Awalnya saya jujur waktu awal kuliah itu tidurnya 8 jam. Tapi pas sudah mulai PKL, mulai skripsi itu bahkan bisa tidur mungkin cuma 5 jam itu sudah cukup, atau 4 jam itu sudah cukup. Jadi kita punya waktu yang lebih banyak dibanding yang lainnya untuk mengerjakan hal-hal yang lebih bermanfaat lagi. Seperti itu teman-teman. Kalau saya sih, tapi mungkin teman-teman coba mencari cara-cara lainnya, pasti bisa teman-teman temuin. Dan intinya dalam melakukan suatu pekerjaan itu, teman-teman itu harus ikhlas, cintai kerjaannya. Jangan kita mengerjakan ini tapi ngedumel, itu bikin penyakit hati sendiri dan lama-lama kita bosan. Tapi kalau misalnya nih, kita mencintai apa yang kita kerjakan, itu nggak bakal terasa waktunya. Dan bahkan kita sampai ngomong gini, kok udah selesai aja? Gitu, teman-teman. Contohnya waktu ujian, pasti teman-teman semua suka ujian. Karena pasti pada saat akhir-akhir mau ngumpulin ujiannya, kok udah selesai, saya baru nomor 4. Misal gitu. Teman-teman pasti suka semua sama ujian. Intinya ala bisa karena biasa. Betul. Nah, jadi bagi teman-teman yang bertanya nih, ada yang bertanya, bagaimana strategi kakak dalam belajar di kampus sehingga bisa menjadi lulusan terbaik? Itu tadi jawabannya. Kakak itu mengorbankan waktu tidurnya dan waktu main gamenya dan fokus untuk menyelesaikan kewajiban di kampusnya. Itu ya. Nah, ada pertanyaan dari partisipan, ada 2 penanya, dan ini yang terakhir ya. Pertama, Assalamualaikum.
ingin bertanya, apabila kita ditawarkan suatu amanah, namun kita merasa belum pantas untuk menjalaninya, apakah sebaiknya kita menerimanya atau tidak? Kalau sebaiknya menerima, bagaimana meyakinkan diri agar mampu menjalaninya dengan ikhlas dan percaya diri? Pertanyaan ini boleh silakan Kak Rizal untuk menjawabnya. Maaf deh, boleh di send ke room chat pertanyaannya. Oke Kak, baik tunggu ya Kak. Tuh Kak. Apabila kita ditawarkan suatu amanah, namun kita merasa belum pantas untuk menjalaninya, apakah sebaiknya kita menerimanya atau tidak? Kalau sebaiknya menerima, bagaimana meyakinkan diri agar kita mampu menjalaninya dengan ikhlas dan percaya diri? Nah, ini nih contoh yang tadi Kamal bilang, semangat Islami karena atas dorongan orang lain, ya nggak sih? Nah, saya juga pernah nih mendapatkan ini, benar. Awalnya itu terpaksa karena orang lain nyuruh. Tapi kita tidak bisa menolak, ya udah. Contohnya waktu jadi berseri. Berseri itu dia munculnya itu pada zaman saya tingkat 2. Dan karena itu muncul dari, jujur untuk STS berseri itu dia itu komunitas yang muncul atas pikiran-pikiran dari kakak tingkat. Nah, karena kakak tingkat ini sibuk sama PKL-nya, sibuk sama skripsinya, akhirnya yang tingkat 2 lah yang diminta untuk menjalankan komunitas itu, dan akhirnya dipilihlah saya sebagai ketua yang pertama untuk STIS berseri. Nah, di situ saya menjadi ketua STIS berseri karena apa? Karena keterpaksaan. Keterpaksaan karena saya anggap kayak sudah terjerumus ya udah langsung jalanin aja. Dulu gitu, jujur. Itu karena keterpaksaan. Akan tetapi, alhamdulillah, sekarang saya merasakan kalau kayak kita menjalankan suatu amanah yang nanti outputnya itu baik, itu insya Allah nggak akan sia-sia ke depannya. Jadi jalani saja dulu, bisa jadi itu sebagai batu loncatan untuk karir teman-teman ke depannya. Bisa jadi nih, ketika teman-teman dikasih suatu amanah itu, nanti ke depannya teman-teman akan dapat amanah yang lebih besar lagi daripada itu. Intinya dijalanin saja dan yakin pasti apa yang teman-teman lakukan sekarang ini akan berefek baik untuk kedepannya. Dan untuk kedepannya itu minimal teman-teman menjadi lebih percaya diri dengan apa yang sudah teman-teman lakukan sekarang, dan merasa bisa saja teman-teman rasa syukur teman-teman bisa muncul di depannya karena teman-teman sudah melewati apa yang sudah diamanahkan kepada teman-teman. Intinya itu sih kalau saya. Baik Kak, terima kasih. Kalau misalnya diterima, ya udah jalani aja. Nanti kedepannya ketika ada masalah, komunikasikan aja. Jadi itu ya yang bertanya. Nah, selanjutnya saya ke Pak Askan nih. Pertanyaan dari Ikhwan Muhammad Nurul Maulid. Nah, izin bertanya Ustadz, selaku manusia biasa, kita tidak luput dari kesalahan yang dilakukan, apalagi di saat iman turun. Nah, mungkin banyak dari kita merasa sulit untuk bangkit kembali dalam rangka meningkatkan iman, terutama dalam situasi pandemi ini. Bagaimana solusinya Ustadz? Jazakallah khairan. Betul. Jadi al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu naik dan turun. Betul. Ya, itu fitrah dari kita, tidak nabi. Kita bukan seorang nabi dan bukan seorang wali juga, mungkin jauh kriterianya, kita manusia biasa. Itu iman itu naik turun. Itu yang melekat pada diri kita. Kadang kita semangat, kemudian kadang kita melemah. Nah, saat kita semangat, manfaatkan dengan menambah amal-amal soleh, ya. Saat itulah kesempatan kita menambah amal soleh, ya. Usahakan bagaimana kita mempertahankan itu selama mungkin, karena kita nanti akan turun. Gitu. Kita mempertahankan itu selama mungkin. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita tadi itu punya komunitas orang-orang baik. Maka cari tuh yang komunitas orang-orang baik yang siapa sih? Yang ya kalau kita lihat, kita kan taunya dari dia suka sholat ke masjid, misalnya dia suka ngaji, dia suka diskusi, ya. Nah, itu ciri-ciri dari komunitas yang baik, gitu ya. Kemudian apa lagi? Kalau pas turun ini masalahnya ini. Nah, kalau pas turun kita itu merasa apa namanya?
kok sampai tambah turun, kita sendiri tahu itu. Nah, kita apa dirinya mudah. Kalau dibuat untuk sholat berat. Nah, kalau sudah mulai dibuat untuk sholat itu ada malas-malasan, dibuat ngaji itu ngantuk, mata ini kayaknya nggak bersahabat, hati juga nggak bersahabat. Itu tanda-tandanya hati kita sedang dipenuhi oleh hawa nafsu. Jadi intinya di hati kita itu kan ada dua ruang ketakwaan dan ruang hawa nafsu. Yang mana lebih besar itu dominasinya. Jadi kalau kita saat sedang melemah itu dominasinya hawa nafsu. Ya. Maka caranya adalah dengan kita banyak-banyak mungkin perlu rekreasi dulu. Ya, kita lepaskan dulu, kita perlu refresh dulu. Itu penting juga mengambil satu fase dalam masa-masa kita sulit itu adalah fase kita coba relax dulu. Relax dengan kita jalan-jalan naik sepeda misalnya ke satu daerah yang sejuk itu coba dituju ke sana aja. Niatkan aja ya Allah saya berniat ini supaya menghilangkan kejenuhan, saya akan menikmati alammu. Naik sepeda aja ke sana, ke tempat-tempat sejuk. Atau kalau nggak punya sepeda, ya jalan kaki lah sana. Ya, kita nikmati sejuk. Gitu. Nanti akan fresh. Nah, ketika fresh, ya itu saatnya kita kembali lagi baca Quran semangat, gitu kan. Nah, sholat juga ditambah dengan sholat sunnah, itu berarti sudah mulai lagi kembali. Jadi prinsipnya itu gini, Kamal. Saat kita baik, pertahankan selama mungkin, ya kan? Saat kita merosot, pertahankan secepat mungkin kita naik. Caranya itu tadi, salah satunya adalah dengan refreshing. Tapi jangan banyak-banyak refreshing. Ya, refreshing malah kemana-mana malah tambah gak jelas gitu ya. Refreshing kan ketika kita berangkat itu, saya ya Allah mohon bantuan, mohon minta pertolongan, minta petunjuk. Saya ingin melepaskan kejenuhan ini dan saya nantinya bisa semangat kembali. Itu nanti Allah akan bantu. Ya. Yang kemudian cara lain adalah dengan memaksakan diri. Memaksakan diri itu cara lain. Tadi kan cara itu umum, itu cara umum. Ini cara yang menanjak yang luar biasa adalah memaksakan diri. Caranya gimana? Itu tadi hawa nafsunya harus ditahan. Baca Quran itu adalah obat. Kita yakin Al-Quran itu obat. Saat kita baca, berat. Baca lagi. Ya. Berat. Baca lagi. Itu obatnya sedang bekerja itu. Ya. Obatnya sedang bekerja. Kita akan dibaca pokoknya ngantuk, nanti ngantuk tidur. Bangun baca lagi. Ya, baca dengan baca yang benar gitu ya. Dan niatkan minta kepada Allah. Baca lagi. Nanti suatu saat Anda akan kalahkan nafsu Anda dan Anda mulai ringan lagi. Dan ketika sudah mulai ringan lagi, nah itu saat obatnya sudah beraksi. Udah tuntas mengatasi penyakitnya. Jadi penyakitnya itu diobati dengan bacaan Quran tadi. Satu cara. Jadi ketika berat baca Quran itu tandanya bekerja obatnya. Lakukan lagi, tambah lagi sampai nanti akan ringan. Nah, ketika ringan berarti Anda sudah tanda-tandanya Anda sudah sembuh. Barangkali di antara itu juga ada gangguan jin barangkali ya, yang perlu diruqyah dengan bacaan-bacaan Quran tadi ya. Nah, kemudian cara lain, tadi baca Quran, tadi refreshing, baca Quran. Yang lain adalah temui orang-orang yang Anda anggap soleh. Temui saja. Pokoknya ketemu aja, terus minta nasihat kalau bisa, kalau enggak temui aja, silaturahim misalnya. Atau ke tempat kiai atau ke tempat ustadz ya kalau dia mau pandemi gimana Pak? Oh iya pandemi nggak bisa ya. Nah kalau pandemi nggak bisa, ini banyak ini channel ustadz nih banyak bertebaran di mana-mana nih. Sabtu pagi, habis subuh ada, habis minggu ya, habis subuh ada. Cari tuh channel-channel ustadz-ustadz yang baik-baik di sana. Ya, Anda ikuti kajiannya, ya ikuti saja kajiannya. Kalau Anda malas baca Quran, Anda udah buka itu kajiannya, ya. Nah, itu cara cepat kita untuk segera bangkit. Nah, kalau kita nggak melakukan itu, nanti itu kita akan loyo di bawah terus. Nah, geleser-geleser terus itu bisa lama. Dan itu berbahaya. Kalau udah lama itu jadi berbahaya. Segera bangkit dengan refreshing, baca Quran, hadiri majelis-majelis orang-orang soleh, gitu ya kan banyak di YouTube gitu. Ada buka misalnya siapa di situ Ustadz Abdul Somad misalnya kan muncul itu
apa itu ceramah-ceramahnya, dengarkan dengan baik ceramahnya. Tadi Hidayat, banyak banget itu tadi situ ya. Nah, itu caranya ya. Kemudian ya, kemudian selalu minta kepada Allah agar diberikan kesembuhan gitu. Kesembuhan hati ya. Baik, Pak. Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan kepada Bapak, yang diberikan oleh Bapak. Mohon maaf bagi para partisipan karena waktu kita terbatas, jadi kita cukupkan dulu sesi pertanyaan kali ini. Terakhir sebelum kita tutup sesi ini, saya mohon izin untuk kepada para narasumber memberikan closing statement yang atau pesan-pesan kepada kami selaku mahasiswa dan terkhusus bagi mahasiswa angkatan 62. Saya persilakan dulu kepada Kak Rizal, kemudian Pak Aska. Baik, terima kasih kesempatannya Kamal. Jadi untuk closing statement, di sini saya berpesan buat adik-adik baik yang akan kuliah nantinya atau angkatan 62 atau teman-teman yang sudah berkuliah. Pesan saya, ketika di kampus itu ada pintu kebaikan, kita ketuk dan kita masukin semuanya. Baik itu dalam bentuk amanah, baik itu dalam bentuk tugas, dan jangan ragu untuk melakukannya. Jadi teman-teman, ketika ada pintu kebaikan, kita masukin, dan pasti kedepannya kita akan mendapatkan nilai atau value yang bermanfaat untuk diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Baik itu duniawi maupun ukhrawi. Itu sih pesan saya. Jadi jangan ragu-ragu untuk mengetuk pintu kebaikan. Contoh dikasih amanah tadi, terima. Kalau misalnya memang merasa bisa, diterima dan dijalani saja. Contoh seperti itu. Baik. Seperti itu, Jangan Kamal. ragu-ragu untuk mengetuk pintu kebaikan. Nah, untuk dari Pak Aska dipersilakan, Pak. Ya, kalau dari saya ya, intinya jangan berhenti bersyukur. Ya, itu jangan sekali-kali berhenti bersyukur, syukur. Ya, dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah itu betul-betul segala pujiannya milik Allah, segala pujiannya atas segala nikmat. Ya, yakinlah bahwa Allah itu mencintai kita. Yakinlah bahwa di balik kesulitan kita itu ada sesuatu yang Allah sedang persiapkan untuk kita. Ya. Dan kemudian ya cari komunitas-komunitas yang baik. Itu penting gitu ya. Komunitas mahasiswa yang baik, sehingga dengan komunitas itu Anda semangat belajar, ya, Anda tidak eksklusif ya, Anda akan semangat belajar dan insya Allah Anda akan sukses. Anda akan dapatkan banyak manfaat dengan komunitas yang baik itu. Ya, banyak manfaat ilmu, manfaat pertemanan, manfaat jaringan, manfaat luar biasa ya. Dan Anda akan terjaga dari kemaksiatan. Kalau Anda sendirian, Anda akan mudah terjerumus maksiat. Tapi kalau Anda bersama-sama, Anda akan saling menjaga. Ya, itu statement closing dari saya. Terima kasih. Selalu bersyukur dan cari komunitas mahasiswa yang baik. Baik, terima kasih kepada para narasumber yang telah memberikan informasi kepada kami, kepada para partisipan. Nah, sebelum kita ke rangkaian acara selanjutnya, saya harapkan kepada para partisipan untuk menyalakan kameranya karena kita akan foto secara virtual. Diharapkan operator siap ya. Oke, cukup ya. Kembali saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Aska Ubadillah dan Kakak Ahmad Rizal atas sering-sering di pagi hari ini. Baiklah, acara selanjutnya yaitu berdoa. Nah, pembacaan doa oleh Ikhwan Lalu. Kepada saudara Lalu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk menutup kegiatan kita pada kali ini, marilah kita berdoa semoga
apa yang kita kerjakan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang kita kerjakan hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم جمعنا هذا جمعنا مرحومة وتفرقنا من بعده تفرقا معصومة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقه الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya doa yang dilantunkan oleh Alihwan lalu, maka berakhir seluruhlah rangkaian acara Talkshow PB Rohis Polstat STIS 2020. Terima kasih kepada para partisipan, kepada teman-teman, dan kepada para dosen, dan tentunya narasumber yang telah menyempatkan waktu dan telah bergabung sampai acara ini berakhir. Saya selaku MC dan moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Talkshow PMB Rohis Polstat STS 2021. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pascal, Pak Terima kasih Pak Faisal, terima Aska. kasih. Terima kasih juga Pak Tipsnya Nas. ringan, sederhana, dan bermanfaat saya kira. Terima kasih Pak Nas.